perkenalkan, nama saya Joaran yang berperan sebagai kelinci. Kancil yang sombong. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil yang sombong. Jika ada hewan lain yang sedang mengalami kesulitan, ia tidak mau membantunya sama sekali dan tidak pernah mau bergaul dengan hewan lain di hutan. Di suatu pagi yang cerah, kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Ketika sedang berjalan-jalan, terdengar ada suara yang meminta tolong. Tolong aku. Kancil yang mendengar suara itu pun tetap bersikap acuh dan terus berjalan. Kelinci yang kakinya sedang terikat tali pun terus berteriak dan meminta tolong kepada siapapun yang bisa mendengarnya. Ketika sedang berteriak meminta tolong, ia melihat kancil yang sedang berjalan-jalan santai tanpa menghiraukannya. Kancil, ada apa? Kancil, tolonglah aku, kakiku terikat tali, tolong bantu aku melepaskannya. Aku sibuk, lepaskan saja sendiri. Melihat kancil yang pergi, kelinci pun berteriak-teriak memanggil nama sang kancil. Kancil tetap berjalan menikmati suasana hutan di pagi hari tanpa menghiraukan seruan dari kelinci. Ketika di tengah hutan, kancil berpapasan dengan seekor tupai yang sedang kesusahan membawa makanannya. Kancil, ada apa? Kancil Kandija, bolehkah aku meminta bantuanmu? Tolong bantu aku bawakan makananku ini. Aku kesulitan membawanya. Aku tidak bisa, tubuhku terlalu indah untuk membawa makananmu itu. Tupai yang mendengar jawaban kancil pun sedih, tetapi kemudian ia tersenyum hangat. Wah, tubuhmu indah sekali. Ya sudah, jika tidak bisa membantuku, tidak apa-apa. Terima kasih, Kancil. Kancil yang mendengar pujian dari tupai pun tersenyum angkuh. Sikap sombongnya kian meningkat. Ia merasa lebih baik dan unggul daripada hewan lain yang ada di hutan. Bahkan ia merasa jika ia menolong hewan lain yang sedang mengalami kesulitan, maka harga dirinya akan turun dan terlihat rendah atau sederajat dengan hewan lain. Selain itu, ia juga merasa tidak membutuhkan bantuan hewan lain. Ia bisa melakukan semuanya sendiri. Di keesokan paginya, kancil sudah bangun dan seperti biasanya, ia akan berjalan berkeliling hutan menikmati udara segar di pagi hari sekaligus untuk mencari makanan. Udara pagi memang sangat segar, baik untuk tubuhku yang indah ini. Makan apa pagi ini? Di tengah perjalanan, kancil melihat ada banyak makanan di atas semak-semak. Di sana ada apel, pepaya, pisang, dan lain-lain. Dengan cepat, kancil berlari ke arah semak-semak itu. Wah, ada banyak sekali makanan. Semua ini milikku. Dengan tergesa-gesa, ia segera makan semuanya. Setelahnya, kancil segera pergi meninggalkan tempat itu karena takut jika itu adalah jebakan dari pemburu. Ketika dalam perjalanan pulang, kancil tiba-tiba merasakan kakinya terluka. Setelah ia memeriksanya, ternyata kakinya tertusuk duri dari sela-sela yang ia injak tadi. Ia sangat merasa kesakitan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Sakit sekali. Tolong, siapapun tolong aku. Kakiku sakit. Tak lama kemudian, datanglah seekor kancil yang pernah meminta tolong kepada kancil. Melihat ada yang datang pun, ia tergesa-gesa. Kancil segera berteriak kembali untuk meminta tolong. Hei, tolong aku. Kakiku sakit tertusuk duri. Kelinci yang merasa dipanggil pun menoleh. Ia kaget melihat kancil yang sedang berbaring tak berdaya menahan sakit. Kancil, kaukah itu? Kau kenapa? Dengan cepat, kelinci segera menghampiri kancil yang sudah berbaring lemah menahan sakit. Iya, ini aku. Tolong aku, kelinci.
menyelesaikan Kancil sendiri. Bertahanlah sebentar lagi, wahai Kancil. Tak lama kemudian, tupai dan kelinci berhasil mencabut duri itu. Akhirnya, Kancil, apakah kau baik-baik saja? Iya, Kancil. Bagaimana keadaanmu sekarang? Masih terasa sakit, tapi aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Syukurlah. Sebentar lagi kakimu akan sembuh seperti semula, Kancil. Terima kasih banyak, kelinci, tupai. Aku berhutang nyawa kepada kalian berdua. Maafkan aku terlalu sombong, dan di saat kalian berdua membutuhkan pertolongan pun, aku memilih pergi meninggalkan kalian berdua tanpa membantu kalian terlebih dahulu. Maafkan aku sungguh menyesal. Maukah kalian memaafkan kesalahanku? Mendengar ucapan Kancil, kelinci dan tupai pun tersenyum hangat. Namun, tiba-tiba, Tidak, aku tidak sudi memaafkanmu, Kancil yang sombong. Kancil yang mendengar ucapan kelinci pun kaget sekaligus sedih. Ia menyesal sudah bersikap seperti itu kepada penghuni hutan. Tupai pun sama tak kalah kagetnya mendengar ucapan kelinci seperti Kancil. Hei kelinci, kau tak boleh seperti itu. Kancil juga teman kita. Jika ia sudah menyesali perbuatannya, kita harus memaafkannya. Tidak apa-apa, tupai. Aku mengerti. Aku memang salah. Aku pantas mendapatkannya. Kelinci yang melihat semua itu sontak terbahak-bahak. Tawanya membuat Kancil dan tupai keheranan. Mengapa ia tertawa? Apa yang lucu? Pikir mereka berdua. Kau kenapa, kelinci? Apa aku salah berucap lagi kali ini? Kalian berdua ini lucu sekali. Aku sudah memaafkanmu, Kancil. Kau kan temanku juga. Terima kasih banyak, teman-teman. Kalian berdua sudah memaafkan semua kesalahanku. Terima kasih sudah membantuku dan menganggapku sebagai teman kalian. Aku sangat berhutang budi. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Suasana berubah menjadi haru. Kelinci dan tupai yang melihat Kancil berlinang air mata pun tak kuasa menahan tangisnya. Mereka akhirnya berpelukan